You bring the shaft to intimidate me? Fucking buddy. You! Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul The Hit List. Film ini menceritakan tentang seorang pria biasa yang disakiti oleh orang-orang di sekitarnya. Hingga orang tersebut curhat kepada salah satu teman lamanya. Namun siapa sangka teman lamanya itu kini merupakan seorang pembunuh bayaran yang paling konsisten. Sehingga si teman bersedia membalas orang-orang yang telah menyakitinya. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang karyawan kantoran bernama Alan. Saat itu Alan digadang-gadang oleh bosnya akan naik jabatan menjadi manajer. This is Alan Campbell. Tak lama kemudian, Alan dihubungi oleh seorang rentenir yang memaksa Alan untuk melunasi semua hutangnya. Alan mengatakan kepada si rentenir kalau ia akan segera membayar semuanya karena sebentar lagi ia akan naik jabatan. Congrats on your career. I'll get you the money. It's just a matter of time. Thanks. Setelah itu Alan masuk ke dalam ruangan untuk melakukan meeting bersama bosnya. Sebelum bosnya datang, salah satu teman kantor Alan yang bernama Brian mencoba mengintimidasi Alan dengan mengatakan kalau Alan sebaiknya jangan dulu besar kepala. That's great. Okay. Yeah? Kemudian datanglah bos Alan yang akan memimpin meeting tersebut. Oh, Proposal hits the nail on the head. Setelah melakukan ceramah panjang, pada akhirnya bos Alan menunjuk Brian yang akan menjadi manajer. Sontak hal tersebut membuat Alan bingung sebab sebelumnya Alan lah yang digadang akan naik jabatan. everybody pretty excited about it? Hey, Ternyata Brian teman satu kantornya itu sudah melakukan hal kotor agar Brian bisa naik jabatan, yaitu dengan cara memberi bosnya wanita muda. Wanita memang selalu menjadi racun. Setelah itu Alan memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal. Ketika dalam perjalanan pulang, ia terus menghubungi istrinya, namun telepon istrinya itu malah tidak diangkat. Ternyata saat itu istrinya sedang asik bersilaturahmi bersama teman Alan sendiri. Ketika Alan sampai di apartemennya dan masuk ke dalam, ia memergoki istrinya bersama teman Alan sendiri yang bernama Mike. Mike dengan polos bergegas pergi dari apartemen tersebut. Kemudian si istri mengatakan kalau ia melakukan hal ini karena Alan dianggap hanya sibuk dengan karirnya sendiri. Sampai-sampai Alan tidak pernah menyentuh dirinya selama hampir 2 bulan. I wanted you to know. But don't pretend like I'm the only one with secret. Alan yang bukan seorang KDRT, ia hanya bisa diam menahan rasa sakitnya. Kemudian Alan memutuskan pergi ke sebuah bar untuk melampiaskan semua masalah yang hari ini terjadi kepada Alan. Sesampainya di sana, Alan minum banyak lalu tak sengaja ia bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Jonah. Jonah pun bertanya kenapa Alan terlihat sangat memprihatinkan, bukannya dulu waktu sekolah Alan adalah murid yang cerdas. Pada akhirnya Alan menceritakan kalau dirinya baru saja dikecewakan oleh bosnya di kantor. Si bos yang sudah berjanji akan menaikkan jabatan Alan tiba-tiba memberikan jabatan itu kepada orang baru. Alan juga bercerita mengenai rumah tangga Alan yang sekarang berantakan. Si istri dengan tega telah tidur bersama sahabat Alan sendiri. Corporate world's a bitch. Mendengar curhatan Alan, Jonah pun menjadi kasihan dan bertanya kenapa Alan tidak mau melawan. Alan menjawab kalau dirinya hanyalah seorang pria pecundang. Kemudian Alan bertanya apa sekarang pekerjaan Jonah. Jonah pun mengatakan kalau sekarang dirinya adalah seorang pembunuh bayaran paling konsisten. Mendengar hal tersebut, Alan malah tertawa dan tidak percaya sebab ia ingat betul kalau Jonah dulunya hanya seorang pria yang suka dibully. Professional killer, huh? Seriously?
Kemudian Jonah memberikan sebuah pulpen untuk menulis 5 orang yang saat ini Alan harapkan mati. Then his number is definitely up. Alan yang menyangka ini sebuah candaan, ia pun segera menuliskan 5 orang yang ia benci saat ini. Alan sambil tertawa mengatakan kalau Jonah harus menghabisinya dimulai dari angka 5 sampai angka 1. Di angka 5, Alan menulis nama bos Alan sendiri. Yang keempat adalah Brian, yaitu orang yang merebut jabatan Alan dengan cara licik. Again, not without just cause. Yang ketiga adalah si rentenir yang terus saja menaikkan bunga hutangnya sampai-sampai Alan tidak mampu melunasinya. Yeah, I like this one. Yang kedua ada Mike, yaitu sahabat Alan yang telah meniduri istrinya, dan nomor pertama yaitu istrinya sendiri. Okay, come on. My sweet little wife. Well, then that bitch definitely got to go. Sebelum pergi, Alan mengatakan kepada Jonah kalau hari ini Jonah benar-benar telah menghibur dirinya. This is therapeutic. This feels good. Keesokan harinya, ketika Alan hendak pergi ke kantor, ia sempat dihubungi oleh istrinya yang terus meminta maaf. Namun karena Alan masih sangat sakit hati, ia pun mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah pulang kembali. Setelah itu, Alan masuk ke dalam kantor dan ia dibuat kaget setelah mendengar kalau atasannya telah dibunuh. Ternyata pada malam itu, Jonah diam-diam pergi ke rumah bos Alan dan tanpa ragu langsung menghabisinya. Alan pun teringat dengan 5 orang yang telah ia tulis. Ia masih belum yakin apakah Jonah benar-benar seorang pembunuh bayaran. You okay, man? No, it's just curious. Kemudian Alan pun berusaha menemui Brian karena Alan tahu jika Jonah benar pelakunya, maka target selanjutnya adalah Brian. Namun karena Brian sedang meeting di perusahaan lain, dengan segera Alan pergi ke parkiran untuk pergi menemui Brian. What the hell did you think a hit list was? Ketika akan tancap gas, tiba-tiba Jonah sudah berada di dalam mobilnya. Dengan santai, Jonah mengatakan kalau target pertamanya sudah selesai. You killed Yates? You're welcome. Mendengar hal itu, akhirnya Alan percaya kalau Jonah adalah seorang pembunuh bayaran. Alan yang menyangka semalam hanya sebuah candaan, ia pun langsung memohon kepada Jonah untuk menghentikan semua ini. Namun Jonah menegaskan kalau ia adalah orang konsisten yang akan tetap menghabisi 5 target tersebut. Jonah juga mengatakan kalau dirinya tidak akan membuat Alan sahabatnya terus-terusan diremehkan oleh orang lain. Sebab Jonah tahu rasanya diremehkan oleh semua orang. Alan kembali memohon agar Jonah menghentikan semua ini karena obrolan semalam hanyalah sebuah lelucon. Jonah menegaskan satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan cara membunuh Jonah sendiri. I don't want people to die! Lower your voice. How are you planning on stopping me, Alan? Setelah Jonah keluar, Alan segera bergegas pergi ke perusahaan tempat Brian melakukan meeting. Sesampainya di sana, Alan naik ke lantai atas menggunakan lift. Namun ketika di atas, Brian malah turun dengan menggunakan lift satunya. Oleh karena itu, dengan segera Alan kembali turun menggunakan tangga. Pada akhirnya Alan bertemu dengan Brian. Ia pun langsung mengatakan kalau ada seseorang yang ingin menghabisi Brian. Namun Brian yang tidak percaya malah mengabaikan perkataan Alan hingga tiba-tiba ternyata itu adalah Jonah yang langsung turun lalu menghabisi Brian. Kemudian Jonah memaksa Alan untuk ikut ke dalam mobilnya. Tak lama dari itu, para polisi berdatangan dan langsung mengejar mereka. Terlihat Alan yang sangat ketakutan dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Namun berbeda dengan Jonah yang terlihat sangat santai. Dengan skill menyetirnya, Jonah mampu mengelabui para polisi. Hingga pada akhirnya ia dan Alan berhasil melarikan diri. Kemudian Jonah membawa Alan ke sebuah parkiran lalu mencuri mobil untuk menghabisi target selanjutnya. Di balik itu, istri Alan kini dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi.
Para polisi berasumsi kalau Alan telah bekerja sama dengan Jonah untuk menghabisi saingan di kantornya. Because he didn't get a promotion at work does not make these people his enemies, Detective. Mereka juga sudah mempunyai foto Jonah yang diambil dari CCTV gedung. Para polisi yakin kalau si istri pasti mengenali Jonah. I don't know. Why in the hell was your husband in the car with him when he killed one of my men? Si istri meyakinkan kalau Alan suaminya bukan orang yang kejam seperti itu. Si istri juga mengatakan kalau ia tidak pernah mengenali siapa Jonah. You don't know. Yes, he was. Kembali ke Jonah dan Alan yang akan menyambangi markas si rentenir. I'm telling you, these guys want to see about a little bit of money. Mereka berdua berpura-pura ingin melunasi semua hutangnya. Better have my fucking money. Ini dia Dom si rentenir yang selama ini menjerat Alan dengan bunga hutang yang tidak ada habisnya. My money already? No. Dom bertanya kepada Alan dan Jonah untuk apa kalian datang ke sini. Dengan santai Jonah mengatakan kalau Dom adalah target yang ketiga. You bring the shaft to intimidate me? Merasa dirinya dipermainkan, Dom segera mengusir Alan dan Jonah sebab kalau tidak, ia akan menghabisi mereka berdua. Namun tiba-tiba, Fucking body. You! setelah Dom terpojok, Jonah menyuruh Alan untuk menghabisi Dom dengan tangannya sendiri. Alan yang tidak berani, ia memohon kepada Jonah untuk menghentikan semuanya. Namun tanpa pikir panjang, Jonah langsung menghabisi Dom si rentenir. Karena sudah muak dengan kelakuan Jonah, Alan segera menodongkan pistol dengan harapan Jonah mau berhenti membrutal. Namun Jonah dengan santai meminta Alan untuk segera menembaknya karena tujuan Jonah adalah membuat Alan menjadi berani. Namun tiba-tiba, setelah itu Alan bergegas keluar untuk mencari bantuan hingga ia berpapasan dengan mobil polisi. Namun karena Alan memegang senjata, malah dirinya sendiri yang ditangkap oleh polisi tersebut. Sir, listen to me. He's inside. Ketika Alan sudah berada di kantor polisi, ia pun dengan segera dimintai keterangan oleh seorang detektif polisi. Pada akhirnya Alan menceritakan semua kronologinya dari awal sampai dirinya bertemu dengan Jonah. Malam itu Alan menyangka kalau Jonah dan dirinya sedang membuat lelucon, namun ternyata omongan Jonah waktu itu adalah benar. I thought all this was just a joke. Please just trust me. All right? Alan juga mengatakan kalau Jonah sekarang pasti sedang mengincar Mike, yaitu sahabat Alan yang telah meniduri istrinya. Dan target yang terakhir adalah istri Alan sendiri. Now, if you don't get to Mike Dodd, he's gonna be dead too. I've heard some crazy shit in my time, but that's gotta be about everything. Mendengar hal itu, detektif polisi segera mengirim anak buahnya untuk melakukan penjagaan terhadap Mike. Saat itu juga dua polisi terlihat mendatangi apartemen Mike. Hingga ketika kedua polisi itu mengetuk pintu apartemen Mike, ternyata yang membukanya adalah Jonah. Tidak diperlihatkan bagaimana Jonah membunuh kedua polisi itu, yang jelas polisi itu pasti koib. We're here to see Mike Dodd. Tak lama dari itu datanglah Mike yang baru saja pulang. Namun di sana ia hanya menemukan Jonah yang sudah memakai seragam polisi. What is going on here? Di sini Jonah bertanya kenapa Mike telah meniduri istri Alan. Mike yang kebingungan, ia tidak mau menjawab pertanyaan tersebut, namun tiba-tiba adegan beralih kembali ke kantor polisi yang mana di sana sudah ada istri Alan. Alan nampak masih sakit hati dan kecewa kepada istrinya. Namun si istri terus meminta maaf kepada Alan. Alan, we never slept together. You slept with my best friend. Pada akhirnya istri Alan menceritakan yang sebenarnya kalau kejadian waktu itu hanyalah sebuah settingan bersama Mike. Yaitu agar Alan cemburu karena si istri merasa kalau Alan sudah tidak lagi peduli dengannya. Si istri juga bersumpah kalau dirinya tidak sampai melakukan uhaehe. What I did was a mistake. I'm so sorry. Di sisi lain, si detektif mendapat kabar kalau dua orang polisi yang ditugaskan ke apartemen Mike sekarang tidak bisa dihubungi. Dengan segera, si detektif dan pasukannya bergegas ke rumah Mike.
Namun sesampainya di sana, mereka sudah tidak menemukan keberadaan Jonah dan hanya ada 2 orang polisi yang sudah koin. Saat itu juga si detektif sadar kalau Jonah pasti sedang menuju ke kantor polisi untuk menghabisi target terakhirnya, yaitu istri Alan. I think they're looking for us. Benar saja, saat itu Jonah tengah membawa Mike yang sekarat menuju kantor polisi. Kemudian Jonah berjalan masuk ke dalam dengan masih berseragam polisi. Sementara di luar, para polisi yang mendengar suara teriakan di dalam mobil yang dibawa Jonah, dengan segera mereka pun mengeceknya. Namun tiba-tiba ternyata ledakan itu sengaja dibuat Jonah untuk mengalihkan perhatian para polisi. Karena tujuannya datang ke sini adalah menghabisi target terakhirnya, yaitu istri Alan. Ketika di dalam, Jonah menghabisi satu persatu polisi yang berani menghalanginya. Alan yang tidak mau istrinya mati, dengan segera ia membawa si istri untuk bersembunyi ke lantai atas. Hingga di suatu kesempatan, Jonah berhasil menemukan si istri dan langsung menembakinya. Tiba-tiba datang satu polisi yang berhasil menembak perut Jonah. Setelah menghabisi polisi tersebut, Jonah menembak kaki istri Alan sambil mengatakan kalau ingin menghentikan dirinya, Alan harus menjadi berani. Kemudian Jonah kembali memburu istri Alan dengan menyusuri darah si istri yang berceceran. Alan. Tak lama dari itu, Jonah pada akhirnya menemukan istri Alan yang sudah tidak berdaya. Namun dari belakang, tiba-tiba Alan muncul dan langsung menembaki Jonah. You're number 1 in my book, Sid. Sebelum koit, Jonah terlihat senang sebab sekarang Alan menjadi orang pemberani seperti yang ia harapkan. Setelah itu datanglah si detektif dan para anggotanya ke sana. Mereka sangat berterima kasih kepada Alan karena telah berhasil menghabisi Jonah. Hostages Alan and Sydney Campbell suffered non-life-threatening injuries. Di akhir film memperlihatkan istri Alan yang akan dibawa ke rumah sakit. Sementara Alan kini berjanji kepada dirinya sendiri akan menjadi orang yang pemberani. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah tetaplah menjadi seorang pemberani karena kehidupan ini tidak akan selalu mulus. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.